Masih ada lagi ternyata. Enggak, ini cuman kayak gini doang. Oke, kita langsung buka teman-teman. Isinya ini ya, cukup kecil ternyata, jadi tak kira itu agak besar, ternyata lumayan kecil. Dan ini ada stikernya kayak ini. Alright, dan packagingnya cukup bagus sih. Oke. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Ini adalah boxnya dan cukup kecil, tak kira ini agak besar teman. Dan oke, ini kayak packaging pada umumnya. P180 plus, ini ada plusnya teman. Jadi ini pengembangan dari P180. Cuman di sini memang ini dia itu bentuknya ini, jadi yang paling suka itu earphone itu yang dia itu bisa, kalau kayak gini kan desainnya itu dia akan bisa masuk di misalnya kita pakai penutup kepala gitu ya, seperti itu kan biasanya ini bisa masuk. Dan aku tuh dari dulu itu suka desain yang seperti ini teman-teman ya, jadi dibandingkan dengan desain yang agak menjorok gitu ya, agak menjorok di sini dan biasanya agak masuk ke kuping. Jadi aku suka desain yang dia itu enggak terlalu masuk, jadi seperti ini yang kayak gini. Nah, seperti ini aku agak suka teman-teman, jadi tidak terlalu ininya juga tidak terlalu panjang gitu ya teman-teman, seperti itu, sehingga lebih fleksibel sih menurutku kalau bisa dipakai dimanapun. Oke, kita buka ya teman-teman ya di sini. Oke, langsung buka. Nanti kita akan cobain dan kita berikan pengalamanku memakai ini ke kalian tuh, karena ini baru kali ini ya, jadi aku belum tahu pasti. Jadi kalau misalnya nanti itu bagus, kita akan upload video ini, tapi kalau enggak ya berarti ya enggak ya satu ya. Jadi kita lihat dulu tuh suaranya, kita dengarkan. Oke, ini dia. Jadi ini boxnya seperti ini. Dan ini sebenarnya untuk yang P180 itu ada dua, untuk yang versi USB Type-C dan versi wired yang 3,5 mm, jadi dua ya wirednya. Untuk yang Type-C itu harganya sekitar 180-an gitu ya, jadi selisihnya cukup banyak. Dan untuk yang ini tuh kita beli seharga sekitar 70-an gitu, 70.000 itu karena kena diskon seperti itu, dari 89 gitu ya teman-teman, seperti ini. Keren banget nih. Nah, upkan dia warnanya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Oh iya, ini jadi oke. Di sini ternyata ini ya masih di segel. Kita akan langsung buka aja. Oh ya, ini ada ini untuk ketentuan garansinya bro. Garansinya, jadi kalau misalnya nanti ada permasalahan gitu ya selama setahun itu bisa langsung digaransi teman-teman. Ini ada dua ya, ini ya ada dua selotip. Ini ada QC pass, artinya dia sudah lolos di quality control. Terus di sini ada beberapa spesifikasi EQ. Kira-kira seperti ini nih, frekuensinya dia masuk dari 20 Hz sampai 20 kHz. Untuk sensitivitasnya sampai 97 dB. Wow, lumayan nih. Kabelnya itu dia panjang 1,2 teman-teman di sini. Tertera ini konektornya 3,5 mm. Ini aku nggak punya ini sih. Kita pakai ini aja deh. Tuh. Kita lepas. Harus pakai cutter lebih rapi teman-teman. Oke, tapi nggak masalah lah. Oke, sudah kebuka. Alright, dan kita akan lihat di sini di dalamnya itu seperti apa. Oke, alright. Dan ini apa nih? Remote and mic. Oke, remote-nya itu berarti yang ada di situ ya. Oke. Nah, ini ada beberapa ini ya instruction-nya. Oke, instruction-nya kira-kira seperti ini teman-teman. Kalian bisa baca sendiri ya, biar video ini tidak terlalu panjang. Ini sama sih teman-teman, cuman beda bahasa aja. Oke, ini juga sama, beda bahasa karena ini dijual di beberapa negara. Terus untuk ini untuk yang ini tuh dia ini buat ini ya, safety informationnya. Kira-kira seperti ini. Oke, kalian baca dulu, kalian pause ya videonya. Oke, alright. Nah, langsung aja di sini
bentar, ternyata ini ya oke. Ini kabelnya 1,2 meter, itu lumayan panjang. Oke. Sebenarnya untuk wired ini tidak cocok buat kalian yang ribet ya, cuman kalau aku sendiri itu memang aku lebih cenderung memilih wired ya, kalau digunakan jangka waktu yang lama. Kalau untuk yang tidak terlalu lama itu biasanya pakai yang bluetooth ya, wireless ya, wireless nggak masalah sih. Cuma karena untuk headset sendiri wirelessnya pun juga untuk radiasinya juga sebenarnya tidak terlalu banyak, karena itu wireless untuk headphone atau earphone ya, earphone itu biasanya paling maksimal 10 meter, jadi tidak terlalu panjang ya. Untuk radiasi paparannya juga tidak terlalu tinggi gitu ya. Walaupun demikian juga aku lebih cocok cenderung ke wired teman-teman untuk penggunaan dalam jangka waktu yang lama. Oke, sebenarnya ini udah sih ya, karena ini memang untuk review kali ini, pokoknya review ini cuman earphone aja kayak gini ya. Previewnya seperti ini aja sih teman-teman. Sebenarnya ini desainnya kalau bisa dibandingkan dengan ini, nah ini ya, jadi tidak jauh berbeda. Makanya aku suka ini tuh seperti ini ya teman-teman. Ini ada satu speaker di sini ya, dan di sini ada dua sisi, sehingga ini mungkin ini bisa menghasilkan suara yang lebih wow gitu ya. Kalau ini kan memang ini dari depan doang, cuman ini coba udah bagus karena ini cuma copot aja gitu ya, karena copot jadi kita ganti. Nah ini untuk kabelnya lumayan sih, ini kayaknya ini kalau dibandingkan dengan beberapa earphone yang udah ada yang pernah kita review di sini kan ada Fantech ya. Fantech itu kabelnya bagus itu, yang itu teman-teman, jadi nggak gampang bundet. Ini apakah gampang bundet enggak ya, kayaknya ini sepertinya itu mirip beneran. Aku kira ini agak berbeda, ada ininya ya, ada kayak jaring-jaringnya gitu kan, ternyata enggak. Ini kalau dibandingkan dengan yang ini sama, mungkin ini bisa muntel-muntel kayak gini teman-teman. Bentar ya, ya biasanya untuk mengetes kayak gini ya. Oke, kayaknya iya deh teman-teman ya, cuman memang ini apakah ini gampang putus. Ini materialnya mirip loh ini ya, ini aku beneran ya teman-teman ya, aku beneran ya, berarti ini udah bagus ya. Apakah ini benar? Ini kan ada perbedaan ya, kalau yang ini ya, ini itu kabelnya agak besar, yang mau ke sini itu kan kecil-kecil. Kalau ini dia lumayan, ini lebih besar teman-teman. Nah lebih besar, sedangkan untuk ini juga sama teman-teman. Jadi kayaknya ini dari sini tuh. Kalau masalah jundet sih jundet ya teman-teman ya. Jadi berbeda dengan yang Fantech kemarin. Kalau Fantech itu kabelnya bagus teman-teman karena ada jaring-jaringnya. Ini ternyata kayak gini ya. Nah, cuman di sini itu tidak controllernya ya. Di sini itu tidak di tengah-tengah, jadi tidak seperti yang ada di sini nih. Kalau ini pasti tengah-tengah teman-teman bisanya. Oke, cuman memang kalau sekilas ketika kita lihat ini untuk kabel pencabangan dan kabel ini tuh dia beda teman-teman. Ini jauh lebih besar, sedangkan untuk pencabangannya itu semakin kecil, lebih kecil. Cuman kalau dibandingkan dengan yang punya aku itu yang putus, itu lebih besar ini. Hanya aja sih ini kayaknya kabel materialnya kayak mirip ya, mirip teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya di sini build quality-nya dikasih kayak yang jaring-jaring itu, kemungkinan besar ini tidak gampang putus juga, dia gampang jundet seperti itu. Dan untuk ininya dia warnanya kayak gini ya teman-teman. Nah seperti ini ada IDVR kayak gini teman-teman. Oke, dan untuk ininya ya, untuk bagian ini dia, ini bagian controllernya, ini ada tombol volume nih. Nah ini yang bagus nih, ada tombol volume. Terus aku nggak tahu untuk ininya ya, untuk tombol next preview apakah ini ya. Bentar deh, nanti kita akan coba teman-teman, kita akan coba karena ini seperti ini nih. Cuman ada dua doang. Oh ya, ada ini ya, manual book ya, aku lupa. Volume bahasa Inggris. Volume up single press, terus pause play single press di tengah ya. Oh di tengah ini ada tombolnya, tengah ini ada samping. Oh iya, ada 3 tombol nih teman-teman. Nah di sini satu, ini untuk main ya, volume kecilin, ini besarin. Terus ini yang tengah ini ya teman, tengah kita bisa kayak biasa ya. Next, ini pause itu biasanya tekan 1, play 1, next biasanya tik-tik gitu ya. Terus untuk preview titik
gitu ya, 3 kali biasanya sih. Coba kita lihat biasanya itu kan sama teman-teman. Jadi ini udah ada nih press and hold nih untuk voice assistant. Oke, voice assistant itu press and hold di tengah teman-teman, untuk tombol kontrolnya itu di tengah ini yang beda itu ya, plus. Nah, ditekan kayak gini kalau misalnya kalian mau ngomong. Speakernya di mikrofon. Oke sih. Oke, kita akan cobain teman-teman. Dan kita akan berikan pada kalian hasilnya. Karena memang tidak bisa ya direkam langsung secara ini. Jadi kita akan tunjukkan pada kalian pengalamannya langsung dan secara real, tidak dibuat-buat. Oke, nah di sini kita coba untuk beberapa ya. Ini salah satu contohnya. Kita coba untuk mendengarkan YouTube YouTube kita ya seperti ini, dan ketika kita dengarkan cukup bagus di sini suaranya teman-teman. Jadi suaraku yang agak jelek gitu ketika kita dengarkan pakai ini tuh jadi agak lumayan lah. Nah di sini ya, jadi ini terdengar dua dari sini teman-teman dan dari sini, sehingga suara yang dihasilkan itu jauh lebih bagus nih. Makanya di sini ya, aku putuskan untuk upload video ini teman-teman. Jadi ini bagus, ini di range harga yang sekitar 70 ribuan loh. Ini di bawah 100 ribu loh. Kita udah dapat ini, lumayan bagus nih. Dan ini pun juga asli teman-teman ya, Edifier asli. Oke, alright. Cuman kalau yang Type C memang ada high res-nya, tapi ini untuk yang ini kayaknya enggak teman-teman. High res itu biasanya yang digunakan untuk ini ya, kalau misalnya kalian itu pakai format audio yang tinggi ya, untuk res-nya apa itu namanya, hertz-nya itu ya teman-teman. Jadi kita bisa mendengarkan, kita bisa dapatkan pengalaman yang jauh lebih bagus menggunakan itu. Jadi nggak kompres gitu teman-teman. Kita bisa menikmati suaranya ya kayak kalau kita pakai headset ya, headset. Kalau mungkin kalau itu kita bandingkan dengan headsetku yang Edifier G4T ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kayak di headset itu, jadi suaranya yang didengarkan itu bagus ya gitu teman. Cuman kalau untuk sekedar ini bagus sih, udah bagus teman-teman. Nah, dan untuk controllernya ini itu dia bisa langsung teman-teman, kalian bisa lihat di situ. Oke, ketika kita naikkan volume, nah di situ ya kalian bisa lihat di situ ya. Jadi volumenya itu, nah ini sangat bagus banget karena untuk yang punya aku yang itu, nah yang ini tuh dia tidak ada volumenya gitu ya. Nah, seperti itu, sehingga dengan adanya volume ini kita bisa kontrol volumenya, mengendalikan volumenya itu jauh lebih bagus gitu ya. Karena kadang ada kalau misalnya kita dengan audio gitu ya, ada yang tiba-tiba itu tinggi dan rendah, walaupun sebenarnya kalau misalnya di softwarenya itu dia bisa menyesuaikan. Jadi kalau untuk MP kita muter MP3 ataupun kita muter audio, file audio WAV kayak gitu, ketika kita putar itu dia bisa langsung auto balance, kita auto balance volumenya gitu ya. Jadi sesuaikan, jadi yang misalnya volume besar itu dikecilin, volume otomatis itu ya bagus. Cuman kan nggak ada yang itu ya seperti itu. Jadi kita ya lumayan nih bagus teman-teman. Alright teman-teman ya, jadi seperti ini untuk next, ini untuk pause ya, satu kali, play lagi satu kali teman-teman. Untuk next itu titik tuh langsung ya, ketika kita putar di YouTube dia juga bisa langsung nih. Ini kita ke pref ya, tuh ada iklannya. Ini tapi belum bayaran untuk yang ini teman-teman, karena ini memang belum pecah telur. Beda ternyata. Ini tidak efektif kalau kalian itu kalian putar video random kalau di YouTube teman-teman. Pantesan aku kira aku kira ini channelku tadi ternyata beda gitu teman-teman. Jadi gitu ya, kalau saya kalian pakai ini ketika ya kalian putar video random ya itu tidak cocok ya. Cuman kalau misalnya kalian itu putarnya lewat playlist, nah itu baru cocok tuh teman-teman. Jadi nanti tidak random gitu ya. Gitu sih. Cuman ini doang. Oh ya, di sini aku akan perlihatkan pada kalian ketika tak pakai ya. Ini bisa benar-benar masuk ke sini, dan di sini pun juga ini ada dua pilihan nih di sini.
satu dua ini bisa menambah. Jadi ini tuh menambah kekuatan nih. Di sini tuh ketika kita dengarkan itu suaranya kayak menggelegar gitu ya, pung 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 pung. Aku tidak terlalu mementingkan bass sebenarnya teman-teman. Kalau untuk masalah bass tentu ya, untuk masalah earphone itu sangat tidak cocok untuk bass itu sebenarnya teman-teman. Kalau kalian pengen bass itu harusnya kalian pakai yang ya headset ya, untuk yang bass seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya kalian itu memang menginginkan suara bass kayak gitu ya, kalian beli headset aja, Bro. Karena ini earphone itu kan dia memang kecil gitu ya. Kalau misalnya kalian dikasih bass itu ya kayaknya nggak cocok juga. Yang jelas untuk earphone sendiri, kalau aku sendiri ya teman-teman ya. Jadi suaranya crispy itu udah bagus banget teman-teman ya. Suaranya crispy. Jadi ketika kalian dengarkan itu kayak nah, misalnya seperti ini, kita dengarkan kayak gini tuh dia bisa meresap uh, di sini gitu loh. Nah, jadi dia bisa meresap ke situ kayak di bagian atas kepala atas tuh kan, dan menyebar gitu ya. Itu keren sih menurutku ya, udah bagus teman-teman. Oke. Jadi ini merupakan salah satu earphone yang aku rekomendasikan untuk harga di bawah 100.000 teman-teman, kalian dapat bagus. Semoga aja untuk harganya tidak naik ya, jadi biar segitu terus gitu ya. Oke, just oke, kira-kira seperti itu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini adalah suara langsung dari si ini ya. Dengan posisi ini tuh ada di sini nih teman-teman. Jadi ini tidak dekat mulut ya. Kira-kira kalau misalnya kita dekatkan dengan mulut kita, nah seperti ini kira-kira teman-teman. Jadi suaranya kayak gini. Ini suaranya langsung tuh kayak gini ya teman-teman, seperti ini ketika kita dekatkan dengan mulut kita coba Edifier P180. Alright, nah seperti ini. Kalau untuk yang normal tanpa harus didekatkan, nah seperti ini nih kira-kira untuk suara yang di sekitar itu hening, tidak terlalu ramai.